Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat Isya dan Qiyamul Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia di muka bumi, yakni rumah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid, wa innama zuwaruha umaruha, dan sesungguhnya yang memakmurkan, yang mau datang itu adalah merekalah takmirnya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang zuwaruha, yang berkunjung ke masjid. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin sering kita dengar, idza dakhala Ramadan, apabila Ramadan telah datang, sufidatis sayatin, setan-setan dibelenggu, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Muttafaqun alaih, riwayatnya Bukhari Muslim. Jadi ada dua makna. Yang pertama yang memaknai hadis ini secara letterlek, bahwasanya setan betul-betul dibelenggu, diikat dalam arti yang sebenar-benarnya, kemudian pintu surga dibuka dalam arti yang sebenar-benarnya, dan pintu neraka ditutup dalam arti yang sebenar-benarnya. Namun yang paling banyak dipakai dan paling banyak disepakati adalah makna bahwasannya peluang untuk melakukan keburukan itu dipersempit atau ditutup, sehingga dengan itu pintu ampunan Allah terbuka. Karena ampunan Allah terbuka, maka dosa-dosa kita sebagai seorang manusia itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau berbicara fadilahnya Ramadan, maka banyak sekali riwayatnya. Tapi yang sering kita lupa bahwasannya ada beberapa hadis yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan terhadap puasanya orang yang satu, malam yada' qaulaz zur wal amalu bih, barang siapa yang tidak meninggalkan
perkataan dusta, perkataan adu domba, atau perkataan-perkataan yang berdosa lainnya, wal amalu bih, termasuk juga perbuatannya, fala hajatan lillah, maka Allah tidak punya keperluan terhadap puasanya orang yang demikian itu, kata Allah. Jadi kalau kita berpuasa kemudian perkataannya masih menjerumus kepada yang dosa, kepada yang sifatnya itu berdosa, apalagi berbuat yang demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat, tidak punya keperluan untuk membalas puasanya orang-orang yang begini. Nah, maka mumpung hari pertama, coba kita cek saja kita 2 hari pertama ini bagaimana puasa kita. Pertama, tentang al-imsak sendiri, menahan. Karena artinya puasa itu secara bahasa menahan. Apakah kita ini menahan dari waktu fajar sampai waktu maghrib saja, kemudian selepas itu tidak ada yang kita tahan lagi, atau bagaimana? Sering mungkin kita guyon, kita bercanda, saya ini selesai posoan, selesai bulan Ramadan, berat badan saya malah tambah. Mungkin mudah-mudahan di sini tidak ada. Sering ada kawan berseloroh, mari posoan kok tambah abot. Kenapa? Karena puasanya yang ditahan yang waktu subuh saja sampai maghrib. Lepas maghrib apa? Semua masuk, semua dimasukkan sudah. Tidak ada kontrol. Semua masuk, terutama yang manis-manis. Gara-gara hadis berbukalah dengan yang manis. Karena suruh berbuka dengan yang manis, semua yang kita masukkan manis semua. Mulai dari kurma, mulai dari kolak, mulai dari roti, mulai dari apapun manis semua. Sehingga akhirnya setelah selesai bulan Ramadan, bukan malah sumu tahsihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat, tapi yang diperoleh malah badan semakin berat, ibadah semakin malas akhirnya. Kenapa? Karena memaknai puasanya subuh sampai maghrib. Sementara esensinya, substansinya, puasa itu menahan tidak hanya di 1 bulan ini saja tentunya. Tidak hanya di waktu-waktu yang dilarang saja tentunya. Sehingga paling gampang, ukurannya paling gampang adalah penjual makanan yang paling laris adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Semua masuk. Semua masuk sudah. Terutama di negara kita. Maka kalau ingin buka warung, ingin buka berjualan atau berbisnis makanan, paling gampang bulan Ramadan. Testernya bulan Ramadan. Sudah buka saja di bulan Ramadan, pasti laku. Es itu di bulan-bulan yang lain mungkin hanya ada es campur, es tebu, es degan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, itu esnya itu lebih dari 12. Kalau bulan itu macamnya ada 12, ini esnya lebih dari 12 macam. Es ini banyak sekali. Maka introspeksi diri kita. Kalau kemudian ada yang sesuatu yang salah dalam memaknai puasa, maka efeknya setelah Ramadan, 1, minimal
berat badannya tambah. Yang kedua, gulanya tambah tinggi. Karena 1 bulan makannya manis-manis terus. Sunnah Rasul makan. Padahal Rasul makan 3 biji kurma. Nah kita 3 mangkok, 3 piring, semuanya manis, semuanya gula. Nah kalau waktunya Ustadz Dr. Catur Priambodo, silahkan tanya terkait itu. Jadi sumu tasihu seolah-olah tidak berlaku kemudian. Kalau sudah sumu tasihunya tidak berlaku, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Sehatnya sudah tidak berlaku. Boleh jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak berlaku juga akhirnya. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maka sederhananya kita tes 2 hari pertama ini. Mumpung masih awal bulan, tata kembali niat kita, perbaiki lagi apa yang salah. Perbaiki lagi apa yang salah. Jadi sering karena kita salah memaknai dalil, akhirnya salah sikap kita terhadap Ramadan. Termasuk bagaimana 2 hadis maudhu yang sering kita dengar, naumu shaimin ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ada yang bilang lagi nanti, ini hadisnya secara matan, secara sanad memang maudhu, tapi secara makna bisa dipakai. Timbangi rasan-rasan, luwe apik turu, daripada ghibah lebih baik tidur. Waduh, ini yang namanya ghibah jangankan di bulan puasa, di bulan yang lain saja sudah dilarang. Maka logikanya tidak bisa dipakai sebetulnya. Jadi gara-gara bulan puasa, aktivitas di malam hari lebih tinggi. Lebih tingginya itu sebetulnya kalau kita mau introspeksi diri, lebih tinggi urusan makan kalau di malam. Jadi aktivitasnya ibadah, coba kita hitung saja. Sholat 5 waktu, 1 kali sholat katakanlah maksimal 10 menit. Itu sudah termasuk tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah. Kemudian sholat intinya, sholat wajibnya 50 menit. Kemudian tarawehnya kalau dipanjangkan sedikit, besok sudah cari masjid lain biasanya. Kalau dipanjangkan sedikit, besok sudah cari masjid lain. Wadah kedawan. Nang kono ini wis, cekak-cekak wis. Kan begitu biasanya. Saya yakin di sini tidak ada. Insya Allah di sini tidak ada. Berapa paling kalau kita hitung-hitung 40 menit lah. Hanya 1,5 jam untuk sholat kita. Ditambah tadarus. Mengaji itu 1 orang 5 menit atau 10 menit itu seolah-olah sudah capek ini. Padahal kalau cerita sama teman ngalor ngidul tidak ada capeknya. Tapi giliran mengaji membaca Al-Quran 5 menit saja koyok blangkemen. Maka kalau ini tidak ditata dari awal, tentu tidak boleh berharap lebih. Kita juga harus rasional. Orang kita berangkat sekolah, niatnya sudah niat seadanya lah, wis melok-melok sekolah lah. Kemudian berharap lebih, ingin dapat ilmu, ingin mendapat prestasi, tentu tidak nyambung. Begitu juga dengan puasa. Kalau niatnya cuma ingin ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan saja, maka niat la'allakum tattaqun tidak ada.
kecuali hanya rutinitas tahunan yang akan berlalu sepanjang tahun kita hidup. Coba kita hitung hidup kita berapa tahun, kita sudah berpuasa selama berapa tahun, efeknya apa untuk kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari mumpung masih 2 hari, besok sudah masuk hari ketiga, kita tata kembali niat kita kontrol kembali terutama tentang makanan. Jangan gara-gara makanan ini kemudian seolah-olah tidak ada, karena hukumnya memang mubah sebetulnya. Asalnya makanan itu kan mubah saja, orang makan ini makan ini mubah saja. Tapi efeknya bagi ibadah kita bagaimana? Efeknya bagi tubuh kita, bagi semangat kita itu bagaimana di bulan puasa ini? Nah, kalau itu ada efeknya, maka stop dulu, tahan, diatur. Itulah kemudian yang diartikan dimaknai oleh ulama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisaban itu begitu, penuh perhitungan. Tidak hanya kemudian barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah. Ihtisaban itu sering diartikan mengharap pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. Padahal ihtisaban masdarnya, asal katanya adalah hisab. Hisab itu apa? Hitung, perhitungan. Begitu tadi, hitung. Saya makan ini kira-kira tidak ngantuk apa enggak? Ini kalau buka puasa langsung 2 mangkok, kira-kira efeknya sholat isya ini begini-begini atau tidak? Nah, itu ihtisaban. Termasuk saya kalau ngomong begini, itu kira-kira efeknya apa? Itu yang dimaksud perhitungan. Nah, kalau itu bisa dilalui dengan maksimal, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Layak kalau kita kemudian berharap dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.